Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY, yang terhormat Bapak Ibu para surveyor Kusumayo di Kota Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ibu teman-teman 18 puskesmas di Kota Yogyakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan untuk belajar bersama pada workshop online pada pagi hari ini. Teriring doa juga untuk teman-teman di Puskesmas Kota Yogyakarta, mengingat akhir-akhir ini di daerah istimewa Yogyakarta kasusnya meningkat, kemarin juga pecah telur ya sekitar 694 kasus, mudah-mudahan teman-teman di Puskesmas Kota Jogja senantiasa diberi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi massal maupun tracing dan juga lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di ruang Zoom meeting pada acara workshop online penyusunan indikator mutu prioritas puskesmas dan indikator mutu puskesmas yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY selaku panitia penyelenggara kegiatan. Sebelum acara dimulai akan kami sedikit bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara inti. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, agar acara webinar online pada pagi hari ini berjalan lancar, kita bisa mengambil manfaat dari acara hari ini berguna untuk kita semua. Mari kita mulai dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan ya, di mana ini adalah acara yang pertama untuk kelas besar, ada 18 puskesmas Kota Jakarta yang diundang, kemudian nanti akan ada acara di online maupun offline di tiap-tiap, puskesmas seperti itu, gitu ya. Untuk acara yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Workshop Online Penyusunan Indikator Mutu Puskes Indikator mutu prioritas puskesmas dan juga indikator mutu puskesmas. Kepada yang terhormat Dr. Kiki Peta Chandrasari MPH kami persilahkan. Ya, ya, terima kasih Mbak Maya. Sebelumnya cek suara dulu, suara saya Ya, bisa didengar dengan baik? iya, terdengar dengan jelas Bu Peta? Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang kami hormati, jajaran dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yang kami hormati, Bapak Ibu dari Surveyor Kusumayo. Alhamdulillah terima kasih banget ini, Kersa untuk, bergabung kita menguatkan mutu ya yang ada di puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta. Bapak Ibu dari teman-teman di puskesmas ya, di antara letih dan sedih yang campur baur ya Bapak Ibu, yang doa-doa selalu terus dipanjatkan kapan Covid berakhir, tapi rasanya ini kita masih panjang perjuangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di puskesmas selalu diberikan imunitas yang tidak pernah terbatas itu. Jadi imunitasnya stoknya terus-menerus ada itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, iya, pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan, rencana kegiatan beberapa serial ke depan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengawali dengan kegiatan, penyusunan indikator mutu prioritas puskesmas dan indikator mutu puskesmas. Beberapa waktu lalu kalau Bapak Ibu mengikuti, siaran live streaming ya, via YouTube ya, yang dilakukan oleh Direktorat Mutu Akreditasi, di sana banyak disampaikan beberapa pembaruan ya, sebetulnya tidak baru sekali ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, tetapi ada beberapa yang perlu dilakukan refreshing.
Nah, pada tahap pertama memang dipilihkan materi ini sesuai dari, rencana kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Bapak Ibu, dalam membersamai Bapak Ibu yang ada di Puskesmas nanti, bentuknya yang akan mendampingi Bapak Ibu adalah tim pendamping ya, yang tim pendamping atau tim TPMDK, yang tim TPMDK ini terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Bapak Ibu surveyor, dan dari Badan Mutu. Nah, beberapa hal nanti kamilah yang akan membersamai Bapak Ibu, bagaimana, meningkatkan mutu internal puskesmas ya, di masa pandemi, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Nah, ini nanti hari ini diawali dengan, kami mengundang, narasumber Dr. Albert Maramis, SPKJ, beliau juga sebagai surveyor, untuk menyampaikan bagaimana caranya kita menyusun indikator mutu prioritas puskesmas. Kemudian, apa bedanya dengan yang dulu gitu. Kemudian indikator mutu puskesmas yang kita susun kemarin itu masih bisa digunakan atau perlu ada pembaruan? Nah ini, dikemas dalam waktu 2 jam, harapannya memang betul-betul kita belajar dari sisi konsepnya, lalu kemudian ke teknisnya. Kenapa hari ini TPMDK, semua tim TPMDK ini semua hadir, konteksnya untuk menyamakan persepsi ya, supaya kita semua sama persepsinya, begitu juga dengan Bapak Ibu di Puskesmas. Karena, eee, ya persepsi yang sama itu akan memudahkan kita bersama-sama mencapai tujuannya. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita kelas besar, nanti kita akan dilanjut sesuai dengan jadwal, kita masuk ke kelas-kelas kecil. Kelas-kelas kecil itu, berkaitan dengan mengaplikasikannya seperti apa. Nah, ini nanti akan ada serial jadwalnya. Bapak Ibu yang hari ini sudah terjadwal, nanti bisa menyiapkan, teman-teman ya, teman-teman atau SDM terpilihnya. Mungkin tidak semua karena masih dalam pelayanan, tetapi siapa saja yang memang nanti berkepentingan untuk menyusun IMPP dan indikator mutu ini sebaiknya bisa hadir. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, mudah-mudahan dalam 2 jam ke depan ini Dr. Albert, Bapak Ibu surveyor, kemudian Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kota, Bapak Ibu yang dari Puskesmas itu betul-betul bisa menyerap ilmu yang sebanyak-banyaknya, juga bisa saling sharing kalau yang dikerjakan kami selama ini misalnya bentuknya seperti ini itu sudah on track atau perlu diperbaiki? Itu nanti Bapak Ibu bisa didiskusikan di sesi diskusi dengan Dr. Albert. Bapak Ibu yang di surveyor juga mohon, bantuan ilmunya untuk bisa memberikan, sharing terkait dengan apa-apa nanti yang dirasakan kendalanya oleh teman-teman Puskesmas. Saya kira demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan kita, diberi banyak kemudahan hari ini, diberikan kelancaran sehingga hari ini banyak mendatangkan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Dokter Gigi Beta Chandrasari MPH yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Workshop Online ini. Baik, untuk acara selanjutnya akan kita masuk ke session inti ya. Ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sudah ada sekitar 50 partisipan. Terima kasih teman-teman semua, namun tetap mengutamakan keselamatan sih. Nanti kalaupun teman-teman dari teman-teman puskesmas agak, terlambat menyimak, nanti bisa disimak rekaman kami di channel YouTube Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Dr. Taufik, Dr. Bundan, Dr. Gigi Retno, Dr. Gigi Intri, dan juga Bapak Ibu Surveyor di Kusumayo yang telah meluangkan waktu untuk acara kegiatan workshop online pada pagi hari ini. Baik, langsung saja akan kami sapa terlebih dahulu narasumber dari Surveyor UKP, Dr. Albert Marami. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi.
Selamat pagi Dokter Albert. Ya, alhamdulillah sudah bisa, Dok. Ya. Dokter Albert akan ngersakne share screen sendiri Ya, nggih, Dok, saya nggih? screen sendiri Oh, aja. ya, baik, Nah, ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan langsung menuju ke materi inti nggih, yaitu penyusunan indikator mutu prioritas puskesmas dan juga indikator mutu puskesmas yang akan disampaikan oleh narasumber dari surveyor UKP, Dr. Albert Maramis. Nanti CV-nya beliau akan menyampaikan sendiri seperti itu. Nanti antara materi dan juga diskusi kurang lebih sekitar 1,5 jam seperti itu, Dr. Albert ya. Waktu oke, dan tempat sepenuhnya kami persilahkan kepada Dr. Albert Maramis. Monggo, Dok. baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bu Beta, teman-teman surveyor, dan teman-teman puskesmas semuanya. Saya diminta untuk membahas tentang pengembangan indikator. Nah, saya share screen dulu ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas, Dr. Albert? Kedengaran ya. Oke. Oke. Baik, saya akan mulai dengan ini. Kalau dulu di standar yang lama PMK 46 2015, untuk mutu itu masing-masing Pokja punya bab tersendiri. Bab 3, bab 6, dan bab 9. Bab 3 itu bab terakhir dari Admen, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. Bab 6 adalah bab terakhir dari UKM, sasaran kinerja UKM, dan bab 9 adalah bab terakhir dari UKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di draft yang baru, kalau tidak ada perubahan, maka mutu itu digabungkan menjadi satu bab, yaitu bab 5. Ini draft yang terakhir, siap. Standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang disusun mulai 2019, saat ini sedang finalisasi. Jadi ketiga bab mutu yang dari masing-masing Pokja itu dijadikan satu di bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Yang bab 5 ini mempunyai 5 standar, 51 sampai 55. 51 itu adalah tentang program peningkatan mutu, yang 52 itu tentang manajemen risiko, lalu 53 sasaran keselamatan pasien, pelaporan IKP di 5.4 insiden keselamatan pasien, lalu PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi di 5.5. Nah, untuk topik bahasan hari ini, maka kita mengacu pada 5.1. Di instrumen yang baru ini, yang sangat membantu adalah pokok pikirannya panjang. Kalau dibandingkan dengan PMK 46, itu kalau kita melihat pokok pikiran yang ada itu terlalu pendek, tidak cukup memberikan keterangan apa maksud atau apa yang dikehendaki, termasuk juga sejumlah teori yang bisa digunakan gitu. Tapi di instrumen yang baru, alhamdulillah deskripsinya menjadi jauh lebih banyak dan lebih jelas, mudah-mudahan. Nah, tadi ini kan kita fokus pada 51, program peningkatan mutu di situ. Nah, standar yang pertama dari bab 5, peningkatan mutu dilaksanakan secara berkesinambungan, judul standar yang pertama itu, terbagi menjadi 4 kriteria.
511 tim dan program peningkatan mutu puskesmas, yaitu membahas tentang tim mutu dan program peningkatan mutu di puskesmas itu. 512 tentang indikator mutu itu sendiri, 513 tentang validasi dan analisis, dan 514 bagaimana peningkatan mutu itu dicapai dan dipertahankan. Jadi untuk 51 lebih jelas kalau menurut saya dibandingkan dengan ketiga bab 369 dari standar yang lama. Nah, kita akan fokus pada 512 tentang indikator mutu. Kalau kita lihat elemen penilaiannya dari 512, elemen penilaian pertama itu tentang kebijakan. Terdapat kebijakan tentang prioritas peningkatan mutu pelayanan dan pencapaian sasaran keselamatan pasien dan PPI. Jadi EP yang pertama adalah tentang kebijakan. EP yang kedua memastikan bahwa ada pengumpulan data dan analisis capaian. Sedangkan EP yang ketiga, evaluasi efektivitas upaya peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis capaian indikator mutu puskesmas. Jadi sesudah indikator itu diukur, ditetapkan, diukur, dan kemudian tentunya ada upaya-upaya peningkatan pencapaian indikator tersebut. Nah, upaya-upaya tersebut dievaluasi. Berhasil nggak sih upaya yang sudah direncanakan dan dilaksanakan itu benar-benar meningkatkan mutu dalam artian meningkatkan pencapaian indikator yang ada. Nah, yang EP yang terakhir adalah bagaimana keterlibatan staf dan peningkatan pengetahuan staf dalam hal peningkatan mutu itu. Okay. Untuk 513 yang tentang analisis dan validasi, kita bisa melihat bahwa di sini penekanannya ada pada analisis dan validasi. Karena data yang dikumpulkan itu harus divalidasi. Kalau tidak, kita tidak tahu kebenaran atau keakuratan data yang kita kumpulkan. Kalau kita tidak bisa memastikan keakuratannya, maka sebaik apapun analisisnya, hasilnya tidak akan baik karena bahan mentahnya nggak baik. Itu gunanya validasi sebelum dianalisis. Kalau kita melihat peta indikator yang ada di puskesmas, maka ada yang namanya indikator mutu prioritas puskesmas. Kemudian ada indikator mutu yang menjadi representasi mutu puskesmas, dan ada indikator mutu untuk masing-masing pelayanan atau unit. Nah, supaya tidak terlalu bingung, dasarnya sebetulnya adalah indikator dari unit itu dulu. Kalau kita sudah terbiasa untuk membuat dan mengembangkan indikator-indikator di masing-masing unit, baik itu UKP, UKM maupun admin, maka untuk indikator yang lain gampang. Nah, kalau teman-teman lihat dari slide ini, maka ada indikator-indikator yang ditetapkan oleh unit yang di atas puskesmas. Apakah itu dari dinas, kabupaten, kota, provinsi, maupun Kementerian Kesehatan di tingkat nasional. Seperti ini misalnya, indikator nasional mutu. Ini adalah beberapa indikator yang disepakati secara nasional. Indikator-indikator dari PSPK dan SPM, misalnya, itu juga adalah indikator-indikator yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Ya. Sedangkan yang ini, indikator sasaran keselamatan pasien, meskipun
sasaran keselamatan pasiennya, ke-6 sasaran keselamatan pasien itu sudah baku demikian, tetapi jenis indikatornya kan dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan indikator nasional mutu dan PISPK maupun SPM yang sudah diturunkan, ada nama indikatornya, ada kamus indikatornya meskipun tidak terlalu panjang. Nah, untuk unit sama bahwa ada indikator SKP dan indikator mutu PPI yang memang diminta untuk dibuat, tetapi juga jangan lupa bahwa indikator khas unit atau indikator mutu masing-masing pelayanan itu hal yang penting untuk ditetapkan. Karena dengan menetapkan indikator tersebut, maka indikator yang terpilih menjadi indikator mutu prioritas unit akan mendapat perhatian yang cukup dan mendapat alokasi, baik itu tenaga maupun sumber daya yang lain, untuk kemudian diperbaiki. Okay. Nah, ada beberapa sumber ide sebetulnya yang bisa kita gunakan kalau kita melihat ke masing-masing unit itu. Misalnya dari peta risiko yang kita buat bisa jadi sumber ide. Pencapaian visi puskesmas, saya lupa ganti. Pencapaian visi puskesmas misalnya, atau pencapaian visi organisasi. Penyediaan layanan. Risiko yang terkait kepatuhan. Risiko terkait risiko finansial dan risiko sumber daya. Terjadi insiden, komplain, dan tuntutan. Kualitas SDM. Reputasi organisasi. Dan risiko terkait sarana dan prasarana. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau peta risiko ini bisa menjadi sumber ide untuk dalam kita membuat indikator, kita lihat di sini ada insiden sebagai ide indikator itu. Bukan menjadikan insiden itu sebagai indikator, tetapi insiden itu sebagai ide indikator. Karena indikator itu nanti kalau kita lihat di slide berikutnya, selanjutnya nanti kita akan lihat bahwa insiden itu tidak boleh jadi indikator. Dan alasannya sendiri. Nah, tentunya di sini membutuhkan pelaporan insiden yang baik. Nah, masalahnya selama ini, kalau berdasarkan pengamatan saya, mudah-mudahan saya salah, itu teman-teman di puskesmas kurang memberi perhatian pada pelaporan insiden. Setiap kali saya berkunjung ke puskesmas, entah dalam rangka survei maupun dalam rangka uji coba atau peningkatan kapasitas, saya selalu bertanya, tahun lalu laporan insiden puskesmasmu berapa insiden? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 2, 6, bahkan banyak yang bilang nggak ada. Ini agak memprihatinkan karena tidak mungkin insiden itu 0 ataupun hanya beberapa. Karena pasti banyak terjadi insiden itu. Kalau teman-teman ingat bahwa insiden kategorinya kan ada 4. Memang mungkin yang KTD, apalagi Sentinel, tidak ada. Dan itu alhamdulillah kalau nggak ada, kan berarti tidak ada yang sampai cedera, bahkan cedera berat atau kematian. Tetapi yang
tingkat keparahannya di bawah itu pasti banyak. Sehingga kita harus agak khawatir kalau jumlah pelaporan insiden kita itu dalam setahun hanya beberapa. Kalau beberapa itu dalam 1 minggu, bagus. Karena kita ingin pelaporan insiden yang kecil-kecil itu kita kumpulkan sebanyak mungkin. Lalu kemudian kita menggunakan itu untuk menganalisis kelemahan apa yang ada dan kemudian memperbaikinya. Sehingga tidak sampai terjadi insiden yang parah, KTD dan sentinel. Dan itu peta risiko yang lain juga bisa jadi ide sebuah indikator. Pendekatan yang lain misalnya kita menggunakan ini, flow, 7 flow. 7 alur layanan kesehatan, mulai dari pasien, tenaga kesehatan itu sendiri, BHP-nya, obat, peralatan medis dan non-medis, proses proses engineering-nya, jadi teknis maupun informasinya. Jadi ini kalau kita membaca tentang 7 flows of healthcare, ini adalah komponen-komponen dari ketujuh alur layanan itu. Nah, ketujuh alur ini bisa kita lihat tentang standarnya bagaimana, alurnya yang ada bagaimana, response time-nya maupun varian-varian yang terjadi. Itu juga sumber ide. Jadi masing-masing unit bisa melihat dari peta risiko, bisa melihat dari 7 flows ini, tetapi juga bisa melihat dari logic model dari suatu program. Kalau teman-teman sudah terbiasa pasti ini dengan logical framework untuk manajemen program. Bagaimana kita memperhatikan input, proses, output, outcome, sampai impact. Masing-masing komponen ini bisa kita pertimbangkan menjadi sebuah indikator. Catatan saya, hati-hati dalam menentukan indikator input. Karena biasanya indikator input itu bukan tupoksi unit. Misalnya penyediaan tenaga atau kelengkapan peralatan. Kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari unit tentang sesuatu yang bukan merupakan tupoksinya. Nah, beberapa pertimbangan setelah kita melihat yang tadi itu, pertimbangan ini juga perlu. Misalnya dipersyaratkan peraturan perundangan, seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang diwajibkan untuk melaporkan, untuk mengukur dan melaporkan, ya kita wajib mengukur dan melaporkan. Seperti tadi, indikator nasional mutu, indikator PIS-PK, indikator SPM, itu mau tidak mau kita ukur, ambil datanya, analisis, dan laporkan. Atau dipersyaratkan oleh pemilik, dalam hal ini dinas kesehatan, atau pelanggan kita yang meminta itu, kalau kita melibatkan pelanggan dalam penyusunan. Salah satu cara yang juga bisa menjadi pertimbangan adalah high risk, high cost, high volume, sama bad performance atau problem prone. Indikator yang berisiko tinggi, berpotensi berbiaya tinggi, dan frekuensi atau jumlahnya besar, ditambah lagi kalau pencapaiannya buruk, itu kandidat yang sangat kuat untuk menjadi indikator prioritas.
Yang 2 poin di bawah itu kurang kuat dalam pertimbangan, meskipun kadang-kadang kita menggunakan itu juga konsensus atau ketersediaan data. Ketersediaan data itu menurut saya sih mungkin di tahap awal sebagai untuk start bisa menjadi pertimbangan. Tetapi dalam jangka panjang, kalau memang kita membutuhkan indikator tersebut, ya datanya harus diadakan. Nah, lagi-lagi kita berhadapan pada bagaimana kita memilih indikator yang akan menjadi indikator prioritas. Kalau kita melihat yang merah di sini, high risk, high cost, high volume, dan bad performance, maka kita bisa menggunakan parameter ini untuk menentukan, memilih mana yang menjadi prioritas. Nah, kita bisa menggunakan tabel ini untuk melakukan upaya penilaian, sehingga kita memilihnya itu lebih objektif, tidak berdasarkan feeling saja atau kesenangan aku suka yang itu begitu, enggak. Tetapi kita menilai setiap calon indikator itu dengan keempat parameter tersebut. Jadi seperti diadu gitu antar calon indikator di satu unit, sehingga terpilih yang memang parah karena tujuannya kan akan diperbaiki. Ini bertentangan dengan banyak hal yang kita lakukan dulu mungkin. Kalau kita milih indikator, kita jangan terlalu sukar, gitu, supaya tidak terlalu sukar pencapaiannya. Tetapi di sini kita melihat bahwa justru kita memilih yang bad performance itu tadi. Dan itu saya kasih tulisan tebal di sini karena ini penting, bad performance itu. Karena kita akan memperbaikinya. Nah, contohnya begini, misalnya. Kita mengadu 1, 2, 3, 4, 5 indikator ini untuk memilih mana yang menjadi indikator prioritas. Kita bisa memilih penilaian yang kasar seperti ini, hanya centang-centang, lalu kemudian dihitung nanti centangannya berapa. Bisa juga kita menggunakan skala penilaian dengan angka 1 sampai 10. Lagi-lagi ini konsensus. Karena itu yang membuat indikator unit itu adalah orang-orang di unit tersebut. Orang-orang di satu unit tertentu itu berunding melakukan konsensus untuk menilai keempat parameter itu dari masing-masing indikator yang diusulkan. Diberi nilai 1 sampai 10, boleh saja sama kalau konsensusnya bilang sama-sama beratnya. Nanti dijumlahkan akan kelihatan tuh mana yang nilainya paling besar. Kalau saya lebih suka dengan angka ini karena pemilahannya menjadi sedikit lebih detail dibandingkan hanya centang-centang seperti ini. Kalau centang-centang seperti ini kan nanti kan akan banyak yang nilainya sama, lalu kita akan jadi bingung untuk memilihnya kembali. Tapi kalau dengan angka, kemungkinan nilai sama itu jauh lebih sedikit. Ini bentuk yang lain dengan deskripsi. Bisa saja kita menggunakan keduanya, dengan deskripsi dan dengan angka. Karena apa? Deskripsi ini penting nanti manakala kita menyusun kamus indikator. Kita harus memasukkan pada item alasan pemilihan indikator tersebut. Dan itu biasanya kita cantumkan ini. Contoh yang pertama di sini adalah persentase staf dengan profil data dasar lengkap. Ini indikator untuk admin, untuk SDM atau personalia. Kan masing-masing staf itu punya personal folder, map personalia yang untuk masing-masing orang itu. Di situ dimasukkan segala macam persyaratan formal, persyaratan tambahan,
maupun riwayat pendidikan dan pelatihan longitudinal. Jadi semakin lama semakin lengkap personal file tersebut. Nah, ini seringkali tidak mendapatkan perhatian sehingga nggak lengkap. Harusnya personal folder yang ada di puskesmas itu lengkap, sama lengkapnya dengan data yang dipunya oleh masing-masing staf. Staf yang mendapat tambahan pelatihan ataupun mendapat tambahan kompetensi itu menyetor bukti peningkatan kompetensinya. Yang dapat SK kenaikan pangkat menyerahkan kopi untuk file personal folder tadi, sehingga datanya update. Nah, kalau kita lihat upaya untuk menganalisis calon indikator yang pertama, persentase staf dengan profil data dasar lengkap, maka misalnya untuk segi high risk, belum adanya pemetaan profil staf secara komprehensif dilihat dari riwayat pendidikan berkelanjutan, praktik, dan pembinaannya. Untuk high volume, jumlah staf puskesmas kita 83 orang. Untuk bad performance, kita lihat data capaian informasi staf di personal folder masih 80,61%, tetapi tidak lengkap. Itu data dari bagian TU personalia. Calon indikator yang lain adalah misalnya persentase pemantauan pelaksanaan CPD staff yang sesuai dengan gap kompetensi dan area tugas. Pada analisis ketenagaan, kita kan akan melihat gap antara persyaratan jabatan dengan kompetensi staf yang saat ini menduduki jabatan tersebut, posisi itu. Ini bukan hanya untuk struktural ya, tapi jabatan itu adalah setiap posisi yang diisi. Setiap posisi itu punya persyaratan kompetensinya. Nah, kita akan matching antara persyaratan di posisi itu dengan staf yang ada di posisi itu. Kualifikasinya sesuai apa tidak. Kalau ada kekurangan-kekurangan, itu seharusnya lalu ada perencanaan untuk pelatihan selanjutnya. Nah, pada analisis untuk calon indikator yang kedua ini, misalnya kualifikasi dan kompetensi staf di area khusus belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Jumlah staf puskesmas kita 83 orang. Masih ditemukan saat audit manajemen staf yang belum dilatih sesuai dengan kualifikasi. Untuk calon indikator yang ini, kalau yang 1-2 tadi itu untuk staf secara keseluruhan, maka yang calon indikator nomor 3 ini tentang khusus staf klinis. Persentase pelaksanaan kewenangan klinis staf keperawatan sesuai dengan level klinisnya. Dari sisi besarnya risiko, tindakan keperawatan atau kebidanan yang dilakukan tidak sesuai kewenangan kliniknya oleh staf keperawatan akan berdampak pada pada keselamatan pasien dan tuntutan hukum tentunya manakala terjadi insiden yang membahayakan. Okay. Jumlah staf keperawatan puskesmas kita ada 35 orang kalau kita mau melihat volumenya. Untuk performance yang jelek masih ditemukan saat audit staf melakukan tindakan perawatan yang bukan kewenangan klinisnya atau tidak paham akan kewenangan klinisnya. Salah satu topik audit untuk personalia misalnya itu ditanyakan tentang pemahaman kewenangan klinis atau kemudian dilihat laporan-laporan tindakan yang dilakukan. Ini contoh analisis untuk memilih indikator prioritas dari sekian banyak calon indikator di unit. Nah, untuk menyingkirkan calon-calon indikator yang perlu disingkirkan,
itu 3 poin ini perlu kita ingat. Kalau penyelesaiannya cepat, jangan jadikan indikator. Contohnya, saya pernah baca ketersediaan kursi, kecukupan kursi di ruang tunggu gitu. Itu kan penyelesaiannya cepat. Kalau ada duit beli aja, selesai. Atau staf UGD terlatih untuk menjalankan triase, gitu, misalnya. Itu penyelesaian yang cepat. Bikin aja pelatihan, besok selesai. Buat apa jadi indikator? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hal tersebut bukan tupoksi atau proses bisnis dari unit tersebut, atau hal tersebut sangat bergantung pihak lain. Contohnya yang sering saya lihat adalah kepala unit layanan farmasi adalah seorang apoteker. Bahkan sampai di puskesmas yang terpencil pun saya pernah melihat indikator seperti itu. Kita bisa paham bahwa tersedianya tenaga apoteker itu kan bukan tupoksi dari puskesmas, apalagi dari tupoksi dari unit layanan farmasi. Meletakkan indikator tersedianya meletakkan indikator tersedianya apoteker sebagai kepala unit layanan farmasi itu yang seperti saya katakan tadi, ini bukan tupoksinya. Bahkan seringkali ini bergantung pada pihak lain. Contohnya, meskipun dinas kesehatan kabupatennya itu sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan adanya tenaga apoteker itu, kalau tidak ada apoteker yang melamar untuk menjadi staf di situ, dinas juga nggak bisa bikin apa-apa, kan nggak bisa maksa. Jadi ini adalah contoh indikator yang sangat bergantung pada pihak lain. Jadi sebaiknya indikator ini tidak diletakkan sebagai indikator unit layanan farmasi. Nah, yang ketiga ini yang saya sebutkan tadi. Kalau sifatnya insiden, itu jangan dijadikan indikator. Contohnya, tidak terjadinya infeksi pasca tindakan penjahitan luka. Oke. Karena apa? Atau tidak terjadinya kesalahan pemberian obat. Itu kan insiden. Ada dua hal. Selain hal tersebut insiden itu nggak bisa diprediksi. Yang kedua, yang menurut saya ini lebih. Karena kalau kita meletakkan insiden ini sebagai indikator, contohnya yang tadi kita ambil aja, tidak terjadinya infeksi pasca penjahitan luka di IGD. Kalau itu terpenuhi, 100%, 90%, pertanyaan saya adalah, apakah dengan terpenuhinya indikator itu berarti layanan penjahitan luka di IGD kita itu aman dan bermutu? Karena ini kan indikator mutu ya. Tentu saja kalau kita ditanya begitu, lalu kita mikir-mikir untuk menjawabnya. Karena kita tahu staf kita itu nggak begitu taat dalam misalnya melaksanakan prosedur aseptik gitu misalnya.
dalam menerapkan kebijakan penggunaan antibiotik sebagai profilaksis misalnya. Jadi bisa kita lihat, nah dan satu lagi, insiden itu kan tergantung pelaporannya. Kalau nggak dilaporkan ya kita nggak tahu. Jadi kalau pelaporannya 0, otomatis tercapai kan 100% gitu. Nggak ada insiden itu. Jadi ini bukan suatu indikator yang baik. Ya. Itu kenapa kalau penyelesaiannya cepat, kalau bukan tupoksi atau sangat bergantung pada pihak lain, dan kalau ini insiden, langsung saja kita coret dari daftar calon indikator prioritas. Gitu. Pertimbangan lain, bahwa indikator itu harus jelas, spesifik, dan tidak ambigu, artinya bermakna ganda. Jadi interpretasi bisa berbeda-beda. Pertimbangan lain juga bahasa negatif versus positif. Tidak terjadinya. Artinya adalah bahwa semakin rendah semakin baik atau semakin tinggi semakin baik. Biasanya kita cenderung untuk memilih kalimat yang menyiratkan kalau semakin tinggi pencapaiannya, persentasenya semakin baik. Bentuk kualitatif atau kuantitatif. Indikator harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, bagaimana bisa jadi indikator? Kan kita harus mengukur indikator itu. Masalah subjektif versus objektif, masalah observasi atau penelusuran dokumentasi, retrospektif. Jadi hal-hal itu juga perlu kita pertimbangkan dalam mengusulkan atau memilih indikator. Sampai di sini kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Baik Bapak, Ibu, teman-teman Puskesmas, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari session Pak Arbet? Sejauh ini Pak Arbet telah menyampaikan materi tadi ya terkait indikator mutu dan juga ini ya Dok ya, cara sumber ide indikatornya gitu ya. Tadi ada kurang lebih 3 hal tadi Ya, sumber-sumber idenya. Ya, itu yang sering terjadi. Ini saya mau ngambil indikator yang mana ya kan gitu. Iya. Silahkan mungkin teman-teman dari Puskesmas. Oh ya, Dr. Nurzami sudah raise hand. Silahkan Dr. Nurzami. Monggo Dr. Nur. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Terdengar dong. Ya, terdengar. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana dengan indikator penilaian kinerja Puskesmas? Tadi kan tidak disebutkan kecuali yang tadi SPK, SPM, dan lainnya. Kemudian menjadi masalah juga indikator baik itu di kinerja Puskesmas atau disebutkan di SPM atau di PSPK itu kadangkala definisi operasionalnya itu berbeda-beda. Nah, apakah akan merujuk atau tetap masing-masing atau bagaimana sebaiknya? Yang pertama. Terus yang kedua, yang mencatat laporan insiden itu sebaiknya sebenarnya di mana ya Pak? Apakah di tempat yang menemukan ataukah di tempat yang melakukan kesalahan? Jadi contoh misalkan sebenarnya kayak kesalahan penulisan resep itu mungkin kalau saya sendiri aja mungkin adalah sehari 1 gitu ya. Nah kan kita dikonfirmasi oleh bagian farmasi. Nah sebenarnya yang mencatat itu bagian farmasinya ataukah saya yang melakukan kesalahan gitu. Terima kasih. Ya. Baik. Bu Maya, saya jawab langsung ya? Iya, jawab langsung aja Dr. Albert. Oke. Iya, indikator PKP itu kan juga termasuk indikator yang diwajibkan atau ada yang bilang indikator yang diturunkan gitu karena jatuh dari langit gitu tiba-tiba di kepala dan harus mengerjakan hal tersebut gitu. Memang dalam perjalanannya kita bisa lihat indikator-indikator yang terbit lebih dulu itu agak nggak bagus. Gitu. Kalau kita ingat
kita dulu 5-10 tahun yang lalu turun indikator dari pusat gundulan gitu, hanya kalimat indikatornya saja sama targetnya, ya enggak? Baru belakangan indikator itu turun dengan kamusnya. Kalau teman-teman ingat SPM, waktu pertama kali SPM itu keluar, indikatornya gundulan. Baru kemudian keluar juknis dan kemudian ada profil indikatornya. Gitu. Meskipun juga nggak terlalu lengkap, gitu. Sehingga kita yang di lapangan seringkali bingung dan harus menginterpretasikan itu sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Gitu. Nah, menghadapi ini agak sulit juga. Tetapi saran saya, pada level kabupaten, perlu ada konsensus. Gitu. Karena nggak lucu kalau kemudian masing-masing puskesmas menginterpretasikan indikator yang turun dari atas ini sesuai dengan interpretasinya. Sehingga itu berdampak pada penentuan numerator dan denominatornya, misalnya, atau definisi operasionalnya. Gitu. Kalau antar puskesmas berbeda, dari sisi kabupaten, saya nggak bisa analisis nih peta pencapaian untuk seluruh kabupaten, gitu kan? Jadi kesalahan saya pada level kabupaten kota, kalau memang ada perbedaan itu kita konsensus mau mengambil yang mana. Kalau kita tanya ke pusat nggak ada jawabannya gitu ya. Mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ke depan maka kamus-kamus indikator itu semakin lengkap sehingga kita nggak terlalu bingung. Nah, kita mulai dengan indikator-indikator yang kita kembangkan sendiri tadi. Kita berusaha menyusun kamus indikator dengan baik agar kita tidak kesulitan. Nanti sesudahnya kita akan bicarakan tentang kamus indikator itu. Pertanyaan kedua terkait insiden. Kalau teman-teman melihat PMK 11, keselamatan pasien, kan ada lampiran form pelaporannya tuh. Ya. Pada prinsipnya pelaporan insiden itu diminta siapapun. Bukan hanya yang terlibat langsung. Yang melihat pun diminta untuk melaporkan. Jadi yang tidak langsung terlibat, tapi menyaksikan atau tak kebetulan tahu gitu, diminta untuk melaporkan. Karena prinsipnya semakin banyak yang masuk, semakin baik. Nanti kan dipilah. Begitu juga perdebatan teman-teman. Ini insiden keselamatan pasien, bukan, ini K3. Gitu. Kalau saya bilang, laporkan dulu saja. Jangan berkelahi di bawah. Ini insiden K3, ini insiden keselamatan pasien. Masalahnya, laporan kita cuma 3 setahun. Kan sedikit banget gitu. Jangan membuat yang mau melaporkan ini jadi males dengan hal-hal seperti itu. Catatan saya berikutnya mengenai pelaporan insiden adalah mungkin kita perlu membuat forum pendahuluan yang tidak sekompleks pelaporan lengkap seperti di lampiran PMK 11. Karena sebagai pelapor pertama, bisa saja saya kan hanya orang yang melihat, bukan yang terlibat. Sehingga banyak hal yang saya tidak ketahui. Jadi untuk tahap pertama pelaporan itu cukup memberi warning pada pimpinan, apakah itu pimpinan unit atau unit mutu atau unit keselamatan pasien, bahwa ini loh ada insiden seperti ini. Jadi bayangan saya mungkin
tanggal dan jam pelaporan, yang isinya adalah siapa yang melaporkan, kejadiannya apa, di mana, jam berapa gitu. Nah, pimpinan unit atau PJ mutu atau PJ keselamatan pasien yang menerima laporan itu kan kemudian lalu bergerak untuk melakukan verifikasi, melihat dengan berdasarkan formulir laporan sesuai dengan lampiran tersebut, gitu. Mungkin itu salah satu alternatif yang bisa saya tawarkan untuk memudahkan. Jadi jangan pelapor pertama itu disuruh mengisi formulir pelaporan yang 2 halaman itu dari yang di lampiran PMK 11. Ini sama dengan apa namanya? Oh, tadi sudah saya bilang antara insiden keselamatan pasien dan K3 gitu ya. Setelah kita laporan masuk, lalu kemudian dilakukan verifikasi kan untuk mengisi data selanjutnya, nanti di situ dibicarakan, oh ya ini keselamatan pasien, ini K3 gitu, nggak apa-apa. Ya. Kemudian grading dan sebagainya. Gitu. Begitu Bu Nur. Ya, terima kasih Ya. Pak. Ya, terima kasih Dr. Nurzami. Mungkin sebelum Dr. Albert melanjutkan, satu lagi dari teman-teman, ini mumpung dari ahlinya ya, jadi monggo ketika Bapak Ibu, teman-teman di Puskesmas masih kesusahan atau kebingungan menentukan indikator mutu prioritas Puskesmas atau indikator mutu, mungkin hambatan kesusahannya bisa dicurcolin di sini ya, Dr. Albert ya. Silakan, ini kami lihat ada PJ Mutu, ada Kepala Puskesmas, ada PJ UKP, PJ UKM. Sebenarnya ini lengkap ini, Dok. Silakan, adakah yang mau raise hand? Kalau tidak ada, mungkin Dr. Albert akan meneruskan materinya terlebih dahulu. Monggo, Dr. Albert. Oke. Ini peserta online masing-masing ya? Nggih, ini insya Allah online semua ini. Ya. Ya, ini Bu Umi, Saya ini pikir insya ada Allah yang ngumpul. Saya pikir semua. ada yang ngumpul di satu tempat gitu, enggak ya? Ada Dok, Masing-masing. tadi sepertinya dari Puskesmas Umbul Harjo ada yang di aula sepertinya. Oh, oke. Tadi, Baik. Iya. Yang rombongan boleh tanya juga, nggak apa-apa. Ya, tadi sekelebat melihat dari Puskesmas Umbul Harjo itu di aula kayaknya banyak yang menyimak. Sepertinya banyak yang di aula juga ini, Dok. Bagus. Nah, setelah kita melakukan exercise tadi, pemilihan prioritas dari calon indikator prioritas di masing-masing unit, dan kemudian terpilih 1 atau 2 indikator prioritas. Lalu kita membuat kamusnya. Tadi saya WA ke Bu Beta, file Excel saya. Oh iya, sampun di-share di kolom chat, Dr. Albert? Oh, gitu. Ya, sudah di-share. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat file Excel tersebut. Itu adalah template yang saya buat sesuai dengan ke-23 item yang ada di sini. Kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan yang lain, mungkin yang tidak ada itu yang 15 sama 21. Saya tambahkan itu karena saya melihat beberapa profil yang lain, kok item ini membantu gitu. Wilayah pengamatan itu menentukan di unit mana atau area mana saja. Lalu kemudian nomor 21 itu rencana penyebaran hasil capaian. Kemana saja hasil itu perlu disebarkan untuk menjadi manfaat bagi penerima hasil tersebut. Nah, ke-23 item di kamus, yaitu pertama tentunya judul atau nama indikator. Lalu yang kedua, kenapa kita memilih indikator tersebut? Yang ketiga, indikator itu terkait dimensi mutu yang mana. Yang keempat, tujuan penetapan indikator tersebut apa. Yang kelima,
Nah, ini definisi-definisi operasional. Ini untuk menjelaskan secara detail supaya tidak ada ambigu tadi itu. Kalau definisi operasionalnya tidak ditulis dengan jelas, lalu kemungkinan interpretasi yang berbeda atau kesalahan pengukuran itu sangat mungkin terjadi. Dan keenam, jenis indikator, input, proses, atau output outcome. Ya. Yang ketujuh, satuan pengukuran. Apakah yang diukur itu jumlah orang, apakah yang diukur itu satuan waktu, detik, jam, menit, atau apa yang lain. Rupiah misalnya, jumlah uangnya. Gitu. Atau pada indikator PPI itu kesempatan. Kalau teman-teman sudah baca tentang indikator PPI-nya, itu agak berbeda daripada yang lain. Yang diukur adalah kesempatan, terutama untuk yang cuci tangan. Misalnya, yang diukur adalah kesempatan. Kesempatan itu dipenuhi apa 100% apa enggak. Lalu kemudian nomor 8 dan 9 itu kita menentukan pembilang dan penyebut, numerator dan denominator. Pembilang dan penyebut. Num denom. Nah, sesudah menentukan pembilang dan penyebut, kita tuliskan rumusnya. Kalau itu persentase, maka dikali 100%. Apa dibagi apa, pembilang dibagi penyebut, dikali 100%. Untuk mendapatkan indikator tersebut yang bentuknya proporsi atau persentase. Yang nomor 11 adalah kriteria untuk sampling. Ini kita bicara di sini kriteria inklusi dan eksklusi. Poin ke-12 tentang sumber data, dari mana kita mendapatkan data tersebut. Yang nomor 13 itu dilakukan sampling atau enggak. Kalau tidak dilakukan sampling, berarti seluruhnya diambil. Kalau dilakukan sampling, metodenya apa? 14, penyajian data, rencana analisis. Kita menentukan nanti datanya nanti disajikan berupa model grafik yang mana. Yang 15, wilayah pengamatan seperti tadi. Yang nomor 16, desain atau metode pengumpulan data. Kita tentukan penanggung jawab indikatornya siapa, pengumpul datanya siapa, kapan data dikumpulkan, seberapa sering, kapan dilaporkan, kalau ada hasil mau disebarkan ke siapa saja, ke level mana saja, begitu, termasuk ke masyarakat kalau perlu. Yang ke-22 adalah instrumennya apa yang kita pakai, formulir pengumpulan datanya yang bagaimana, dan 23 target terakhir itu menentukan target tahunan biasanya selama 5 tahun terakhir untuk rencana pembangunan jangka menengah. Kalau teman-teman berkesempatan untuk melihat file Excel yang saya kirimkan, maka ini adalah baris-baris pertama dari file Excel tersebut. Di atas mungkin ada identitas unit apa, begitu, nama puskesmas, unit apa, tanggal berapa. Ya. Judul atau nama indikator. Nama indikator itu secara eksplisit menyebutkan bentuk indikatornya apa. Apakah itu persentase, proporsi, atau jumlah. Okay. Yang poin kedua adalah dasar pemikiran. Nah, di sini diisi dengan alasan mengapa indikator tersebut dipilih. Ini biasanya yang tadi saya bilang. Kita analisis tadi kan waktu penentuan prioritas kita akan mengisi instrumennya, high risk, high cost, high volume, bad performance. Gitu. Itu kita tuliskan di sini. Indikator ini high risk-nya apa, high cost-nya apa, high volume-nya apa, bad performance-nya apa, pencapaiannya yang masih jelek itu berapa sih datanya. Nah, yang ketiga terkait dimensi mutu yang mana, kita menggunakan 7 dimensi mutu, itu tergantung dari
kebijakan masing-masing juga sebetulnya sih. Cuman supaya memudahkan, di pokok pikiran dari standar yang baru disebutkan ketujuh ini untuk tidak menyulitkan. Bisa lebih dari satu. Apakah itu terkait dengan keefektifan, keselamatan, berorientasi pasien, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi. Silakan dicentang dimensi mutu yang mana yang terkait dengan indikator yang diusulkan tersebut. Ini yang di atas yang tadi, untuk mengisi yang nomor 2 tadi. Oke, tadi sudah kita bahas. Nah, lanjutnya, poin 4, tujuan. Seperti saya katakan tadi, tujuan indikator tersebut ditetapkan apa? Yang kelima, penjelasan detail tentang bagian-bagian indikator untuk mengurangi peluang terjadinya bias interpretasi. Contohnya begini. Pengkajian dikatakan lengkap jika identitas pasien terisi lengkap, hasil scoring untuk setiap poin yang dinilai terisi, dan terdapat tanda tangan serta nama petugas yang melakukan penilaian. Jadi tidak ada perbedaan interpretasi bahwa yang memeriksa harus mengecek identitas pasien, hasil scoring untuk setiap poin yang dinilai, tanda tangan, serta nama jelas petugas yang melakukan penilaian tersebut. Contoh yang lain, DO yang lain, kelengkapan penilaian risiko jatuh pasien rawat jalan adalah terisinya dengan lengkap dokumentasi risiko jatuh pada pasien rawat jalan dengan metode modifikasi get up and go test. Ini adalah metode penilaian risiko yang sederhana, hanya terdiri dari 2 parameter. Kita mengobservasi bagaimana cara dia berjalan dan bagaimana cara dia duduk atau bangkit dari duduknya. Itu cara penilaian yang cepat dan biasa digunakan untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap, instrumennya berbeda, ada 3 instrumen untuk masing-masing kelompok umur. Jenis indikator sama dengan yang dimensi tadi, dicentang yang mana. Indikator ini termasuk input kah, proses kah, outcome, atau proses dan outcome, kalau bisa keduanya. Proses di sini itu termasuk proses dan output ya. Saya tidak akan membahas secara detail, pengertiannya teman-teman pasti lebih tahu dari saya. Nomor selanjutnya adalah satuan pengukuran. Persen, per mil, per 100 hari kateter, misalnya kalau kita indikator PPI, bagi pemasangan kateter, infeksi terkait penggunaan kateter, kautik. 8 dan 9 adalah pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bagian atas dari sebuah pecahan. Merupakan sebagian dari penyebut. Jadi penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya tentunya. Oke. Penyebut atau denominator adalah jumlah keseluruhan yang diamati. Jadi contohnya, yang diamati adalah jumlah seluruh ibu hamil yang ikut di kelas ibu hamil. Gitu. Kalau jumlah peserta di kelas ibu hamilnya 10, maka denominatornya 10, karena 10-10-nya kita amati. Tetapi pembilangnya atau numerator adalah jumlah ibu hamil peserta kelas ibu hamil yang meningkat pengetahuannya tentang tanda-tanda risiko kehamilan. Jadi kita tes pengetahuannya sebelum dan sesudah pemaparan materi untuk melihat berapa orang dari 10 orang yang ikut itu pengetahuannya meningkat tentang topik tersebut, misalnya topiknya tentang tanda-tanda risiko kehamilan. Misalnya. Oke. Nah, sehingga kemudian dari situ kita bisa menyusun rumusnya. Pembilang dibagi penyebut dikali konstanta. Kalau ini persen, maka kali 100%. Jumlah bumil peserta kelas ibu hamil yang meningkat pengetahuannya
tentang tanda-tanda risiko kehamilan dibagi jumlah seluruh ibu hamil peserta kelas ibu hamil. Kalau dari hasil pretest post-test ternyata ada 8 orang yang meningkat pengetahuannya, sedangkan yang 2 lain itu tetap atau malah menurun, maka yang pembilangnya adalah 8, numeratornya 8, dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil peserta kelas ibu hamil yaitu 10, 8/10 kali 100. Oke. Hasilnya adalah 80%. Itu capaian indikator tersebut. Nah, yang ke-11 adalah tentang kriteria. Di situ kita menjabarkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusi adalah siapa saja yang masuk dalam pengamatan kita. Karakteristik spesifik pemilihan subjek dari populasi target yang akan diukur. Contohnya seluruh pasien rawat jalan. Kalau dari contoh sebelumnya, seluruh ibu hamil peserta kelas ibu hamil periode tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya. Atau batch 2. Nah, mereka yang sudah kita tetapkan sebagai subjek yang diamati seluruhnya, bisa saja pada suatu saat dia dikeluarkan karena kemudian tidak memenuhi syarat lagi. Jadi kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari pengukuran karena berbagai sebab. Contohnya tadi untuk kelengkapan pengisian instrumen penilaian risiko jatuh untuk rawat jalan, kan seluruh pasien rawat jalan kita masukkan sebagai calon yang akan diamati. Tetapi yang kita keluarkan adalah pasien yang mempunyai risiko tinggi jatuh dan tidak perlu dikaji risiko jatuhnya. Seluruh anak-anak dianggap berisiko. Jadi tidak perlu dinilai. Semua kita anggap berisiko. Kita harus hati-hati. Pasien pasca operasi, atau pasien yang di bawah pengaruh sedasi, atau pasien yang mempunyai kondisi mata yang kurang baik. Visusnya berkurang. Itu adalah pasien-pasien yang risiko jatuhnya tetap aja tinggi. Kita anggap tinggi. Jadi tidak perlu dinilai. Semuanya akan dimasukkan dalam kategori berisiko. Nah, nomor 12 penentuan sumber data. Kita lihat apakah itu tinjauan rekam medis, telaah rekam medis, atau rekam medis elektronik health record. Apakah itu sumber datanya berdasarkan observasi kita, atau catatan data yang lain, atau sumber datanya berupa pelaporan, atau kita melakukan survei khusus untuk indikator ini. Jadi bukan dari data surveillance rutin, data rutin yang kita kumpulkan, tetapi ada survei khusus. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan mau sampling apa enggak. Kalau kita bilang kita tidak sampling, maka seluruh populasi dinilai. Tetapi kalau populasinya terlalu besar, di luar kemampuan kita, dan lagi pula kalau sudah besar sekali jumlahnya, maka nggak ada gunanya menambah jumlah sampelnya itu. Jadi mengambil seluruhnya 1000 pasien tidak akan banyak menambah keakuratan. Sehingga untuk alasan efisiensi dan efektivitas kita melakukan sampling. Dan kita tentukan cara kita melakukan sampling itu menggunakan cara yang bagaimana. Apakah simple random sampling kayak Kopio Anarisan itu, atau systematic random sampling. Ini biasa kita gunakan kalau subjek tidak berada
pada waktu yang sama di suatu tempat tertentu. Contoh yang paling gampang adalah pasien kita di puskesmas kan datangnya tidak sekaligus, datangnya bertahap. Metode systematic random sampling digunakan untuk memberi kesempatan yang sama bagi pasien yang datang dalam bergantian dalam itu. Caranya seperti ini. Memilih sampel pertama secara random. Dan kemudian sampel berikutnya dipilih berdasarkan interval tertentu yang dihitung. Misalnya, kita perlu ngambil 100 sampel dari 1000 populasi. Maka intervalnya adalah 10. Nah, nomor pasien itu kan berurutan tuh. 1 sampai 1000. Oke. Karena intervalnya 10, kita tidak boleh mulai dari nomor 1. Kita memilih, kita melakukan random sampling itu di kopiok antara 1 sampai 10 untuk memilih mana yang terambil. Kalau yang terambil nomor 3 misalnya, maka pasien nomor 3 itu jadi sampel yang pertama. Selanjutnya, sampel yang kedua adalah 3 tambah 10. Jadi pasien ke-13 menjadi sampel yang kedua. Begitu. Tambah 10, tambah 10, tambah 10. Itu untuk menjamin tidak terjadinya bias dari pengambilan sampel. Karena si pengambil data atau enumeratornya itu, kalau diserahkan, kamu ambil aja deh 10. Terserah dari pasien yang datang hari Senin besok. Gitu. Maka biasnya menjadi besar. Bisa macam-macam alasan dia milih. Ya. Dan kita tidak ingin itu. Dasar pengambilan sampel adalah memberi kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Itu kenapa kita random. Atau kalau nggak bisa random simple, random yang sederhana, ya kita systematic random sampling. Yang ketiga adalah sampel dipilih berdasarkan ketersediaan dan kemudahan untuk diakses. Ini biasanya pada kasus-kasus yang jarang terjadi, sehingga nggak bisa kita hitung. Jadi ya sedatangnya gitu. Ya. Cara penentuan sampel yang lain, ada yang menggunakan rumus besar sampel seperti yang kita pelajari di statistik, silahkan kalau bisa, karena seringkali kita sulit untuk menentukan itu, karena rumus besar sampel itu mengandaikan ada parameter-parameter probabilitas. Kalau kita mencari di literatur nggak ada, kita tidak punya data sebelumnya, maka sulit itu estimasinya. Bisa juga kita menggunakan rumus besar sampel, seperti yang digunakan oleh JCI misalnya. Kalau populasinya 640 atau lebih, maka kita ambil 128. Kalau populasinya 320 sampai 639, maka 20% dari total populasi. Begitu seterusnya. Kalau jumlah populasinya 63, sorry, lebih kecil dari 64 karena ini batas bawah ya. 63 ke bawah diambil semua. Jadi kalau kayak seperti tadi, jumlah pasien puskesmas kita per hari rata-rata cuma 40, ya kita ambil semua, jangan disampling lagi. Males amat gitu, pasien 40 dia sampling juga. Ya. Tapi saya yakin teman-teman pasien per harinya rata-rata lebih dari 40 ya. Bisa-bisa lebih dari 100 bahkan. Sehingga ya kita bisa sampling berdasarkan ini. Ini hanya sekedar wawasan. Mau menggunakan cara yang mana, terserah. Selama itu ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan. Dasar penetapannya. Ditetapkan, dicantumkan di kamus indikator tersebut.
gitu. Yang ke-14, rencana analisis penyajian data. Apakah kita mau menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram pie, atau yang lainnya? Silahkan disebutkan. Mau pakai Pareto, mau pakai jaring laba-laba, gitu misalnya. Ya. Jadi, data yang kita kumpulkan, kita analisis, perlu kita sajikan. Sehingga yang melihat itu memudahkan untuk menangkap informasi itu. Dan kita juga jadi gampang untuk melihat. Ini contoh, misalnya ini diagram batang, gitu kan, untuk membedakan, membandingkan berbagai unit, misalnya berdiri sendiri-sendiri, ya, atau membandingkan beberapa kategori yang berdiri sendiri-sendiri. Kita gunakan diagram garis kalau kita ingin menunjukkan pergerakan. Oke, menampilkan data dari waktu ke waktu, pergerakan, naik turun dan sebagainya. Ini diagram garis ini punya variasi yang cukup banyak, beberapa. Ada control chart, ada running chart, ada macam-macam lah variasinya. Pie, kalau kita ingin menimbulkan kesan tentang proporsinya. Gitu. Karena dari ini kan kelihatan, oh ya ini paling besar nih. Lalu kita lihat, dia 60% dia, kira-kira. Gitu. Yang merah. Oke, proporsi. Wilayah pengamatan, misalnya kita sebutkan semua ruang rawat jalan, poliklinik misalnya. Metode pengumpulan data bisa retrospektif, bisa konkuren. Konkuren artinya observasi. Retrospektif misalnya dari telah dokumen, data-data sekunder yang lain. Misalnya pada penilaian awal risiko jatuh, pemenuhan 10T pada ANC, kelengkapan rekam medis, dan sebagainya. Konkuren adalah yang sedang berlangsung kita observasi. Kepatuhan cuci tangan, kepatuhan penggunaan APD, misalnya. Atau kepatuhan pada prosedur sterilisasi, kepatuhan alur pada posyandu misalnya. Ya. Kita tentukan siapa yang bertanggung jawab atas indikator tersebut, dan kemudian siapa yang mengumpulkan data. Misalnya untuk SKP 6 yang jatuh tadi itu. Penanggung jawab indikatornya adalah PJUKP. Nah, unit mana yang mengumpulkan data, kan SKP 6 berlaku dimanapun gitu. Di IGD iya, di poli gigi iya, di poli umum iya, di poli KIA juga. Gitu. Ya. Termasuk di ruang rawat inap. Frekuensi pengumpulan data, kita tentukan mau dikumpulkan harian, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan. Pelaporannya juga begitu, ini tentunya pelaporan sebelumnya dianalisis. Nggak mungkin kita melaporkan data kasar, kan? Jadi, pelaporannya juga ditentukan, mau dilaporkan bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Sesuai dengan yang ditetapkan. Ingat bahwa itu harus ada ketetapannya. Lalu rencana penyebaran hasil capaian. Tentukan lebih dahulu siapa saja yang mendapatkan manfaat dan memerlukan informasi data yang indikator yang kita hitung tadi, yang kita ukur tadi. Untuk digunakan sebagai penjaminan mutu, peningkatan penjaminan mutu secara terus-menerus. Misalnya ini, untuk yang contoh yang jatuh tadi itu. Internal unit rawat jalan, bidang keperawatan, performance board itu etalase, kan sering ada indikator-indikator yang kita pajang. Okay. Rapat internal setiap bulan, laporan ke kapus setiap 3 bulan misalnya. Bisa juga kemudian laporan ke dinas, ya, setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan tergantung ketentuan masing-masing. Okay. Ini 2 item terakhir.
Instrumen kita tentukan. Nama formulir pengumpulan datanya apa? Kalau ada nomor registernya, ya kita sebutkan juga nomor registernya. Gunanya apa? Untuk memudahkan kita menemukan formulir tersebut. Ya. Target capaian. Menentukan target itu tergantung pada capaian data sebelumnya, tergantung ketetapan yang diturunkan. Kalau yang turun dari atas ada target pencapaiannya, ya kita ikutin itu. Lalu juga bisa gaji banding kita, benchmarking, secara internal antar unit maupun eksternal ke puskesmas lain. Bisa berdasarkan studi literatur, bisa dibandingkan dengan standar-standar yang ada, bisa dibandingkan dengan praktek-praktek yang diinginkan dengan puskesmas lain, dengan unit lain, gitu. Bisa juga berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Waduh, tenaga kita sekian, kalau disuruh target 100% kayaknya mustahil deh. Rasional kita mungkin bisa mencapai 80%. Saat ini kita baru 40%. Next target kita 80%. Gitu, misalnya. Oke. Nah, tentunya dalam penentuan target, diskusi urun rembuknya dengan tenaga profesi kesehatan yang terkait itu. Agak merugikan kalau kemudian pimpinan atau kepala unit atau unit mutu menetapkan secara sepihak target-target ini. Nah, catatan di sini adalah kalau targetnya itu membandingkan dengan eksternal, itu perlu juga disertai keterangan bagaimana proses melakukan pembandingan itu. Karena ini menyangkut instansi lain atau unit lain yang bisa juga punya kebijakan tersendiri tentang datanya. Kadang-kadang mereka nggak ngasih datanya. Ya. Ini slide saya yang terakhir tentang validasi. Data yang masuk itu harus kita validasi untuk menjamin data itu akurat atau sahih. Saya agak menyayangkan teman-teman mengumpulkan data PISPK itu banyak yang tidak divalidasi. Padahal PISPK itu data yang sangat akurat dari kondisi rumah tangga di wilayah kerja kita. Ini pencapaian cakupan 100% dari data PISPK itu bukan untuk memuaskan para pejabat di tingkat nasional, tetapi ini untuk kepentingan kita, untuk melakukan perencanaan, untuk melakukan intervensi. Sehingga kalau data PISPK ini tidak kita validasi, kita nggak tahu pengumpul data PISPK ini sudah benar belum menjalankan tugasnya. Kalau masih salah, mungkin dia waktu pelatihan kurang mendapatkan peningkatan pengetahuan yang cukup, atau pengetahuan dan keterampilan pengumpulan data yang cukup, pengetahuan tentang kalau begini bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara bertanyanya dan sebagainya, gitu. Ya, itu yang sering saya diskusikan dengan teman-teman, karena meskipun saya UKP, saya juga berkepentingan UKP berkepentingan terhadap data PISPK. Bukan tanggung jawab UKM saja atau manajemen saja, atau bahkan lebih-lebih lagi di beberapa puskesmas saya lihat nggak ada yang tahu tuh. Saya tanya, nggak tahu dok, ada petugasnya khusus tuh, gitu. Hanya Kak. Ya. Nah, kalau ada ketiga hal ini, maka wajib validasi itu. Terdapat indikator baru yang diterapkan. Nah, kalau teman-teman baru bikin indikator, ya tentunya itu kan indikator yang baru. Kita tidak tahu bahwa apakah data yang masuk itu pasti akurat apa tidak. Apakah yang mengumpulkan data sudah paham atau tidak. Gitu. Jadi perlu divalidasi. Kalau sudah jalan, ya udah. Alhamdulillah, gitu. Tinggal
Nanti kalau kemudian indikator itu mau ditampilkan kepada masyarakat, perlu divalidasi lagi. Tujuannya supaya kita tidak menyebarkan informasi yang salah. Kan bisa diralat, Dok. Ralat itu tidak 100% memperbaiki yang sudah tersebar. Ya contohnya hoax itu tadi yang sering terjadi setiap hari di kita. Berita hoax itu susah banget ngeralatnya. Meskipun kita sudah berusaha menyebarkan berita yang benar untuk mengcounter hoax itu, nggak bisa untuk mengkoreksi 100%. Gitu. Jadi, untuk informasi-informasi yang sensitif yang akan disebarkan kepada masyarakat, kita perlu melakukan validasi. Yang ketiga, kalau ada perubahan pada metode pengukuran, misalnya ternyata numeratornya berubah nih, gitu, atau denominatornya berubah, atau tadinya total sekarang sampling gitu misalnya, metode pengumpulan data, atau sumber data berubah, ya pokoknya perubahan-perubahan ini kita harus validasi untuk meyakinkan data yang kita dapatkan adalah data yang valid. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Baik. Masih punya 30 Dari menit. Puskesmas Mantri Jeron sepertinya sudah ada ini, Dok. Namun agar lebih jelas tadi ini maksudnya Puskesmas bagaimana, karena kan tadi di slide Dr. Albert juga sempat ada ya tentang sumber ide indikator yang the logical approach, sempat nyinggung tentang input, output, outcome, dan impact. Mungkin dari Puskesmas Mantri Jeron bisa open mic ya, bisa langsung saja lewat ini biar lebih jelas. Ini dengan siapa aja yang dari Puskesmas Mantri Jeron, dokter, apakah dengan monggo teman dari Puskesmas Mantri Jeron? Halo, dokter, namanya lupa. Dari Puskesmas Mantri Jeron, silahkan untuk open mic. Mungkin bisa dibantu Mbak PJ UKM. Di sini saya kok lupa namanya, dokter siapa ini yang sudah hadirin. Atau Mbak Hesti dari Puskesmas Mantri Jeron? Mungkin bisa ditanyakan langsung Mbak Hesti. Ini dari Puskesmas MJ. Ada pertanyaan di kolom chat biar lebih jelas pertanyaannya. Kok sepertinya belum sudah respon di-unmute. nih, dokter. Kadang-kadang kan nggak bisa unmute sendiri tuh, si hostnya. Iya. Ini bisa kok, Dokter Albert. Oh, masing-masing bisa unmute ya? Iya, bisa Oke. unmute. Dibuka ya. Silakan dari Puskesmas Mantri Jeron. Ini mudah-mudahan meskipun mungkin teman-teman di Sambi tetap monitor sih. Atau mungkin karena belum respon, Dok, ini dari chat bisa dari chat, silakan. Mohon dijelaskan lebih lanjut tentang jenis indikator, bagaimana menentukan jenis indikator termasuk input, proses, output, outcome, perbedaan output dan outcome, Mas. Mohon contohnya. Yang dari Mantri Jeron itu, Dok, tadi maksudnya biar open mic biar lebih jelas lagi, namun karena sepertinya yang dari Mantri Jeron belum bisa open mic. Oke. Nah, nanti bisa dijelaskan Dokter Albert terlebih dahulu, silahkan, Dok. Kita melihat diagram ini. Input itu adalah investasi kita. Jadi sumber daya apa yang kita letakkan di kegiatan atau di program tersebut agar program atau kegiatan itu berjalan baik. Bisa macam-macam. Mulai dari waktu, tenaga manusianya, budgetnya berapa, atau yang non moneter, misalnya barang-barang, ya, itu kita lihat sebagai input. Kita anggap ini adalah investasi ke dalam aktivitas tersebut. Aktivitas adalah kegiatan dari proyek tersebut. Ya. Kalau tadi contoh saya kelas ibu hamil misalnya,
Maka aktivitasnya ada dua kan, penyuluhan dan pelatihan senam hamil. Gitu. Oke. Kedua aktivitas itu kan harus dinilai. Nah, output adalah volume pekerjaan. Bisa berupa jumlah kelas ibu hamil dalam setahun, bisa juga jumlah peserta dari kelas ibu hamil tersebut, berapa orang ibu hamil, biasanya itu yang sebagai outputnya. Kalau outcome adalah hasil yang diharapkan. Biasanya outcome ini terkait tujuan. Kalau kita bikin KAK atau TOR atau proposal kegiatan, tujuan itu menentukan outcome-nya, ya kan? Karena itu dalam KAK atau TOR kita menuliskan tujuan umum dan tujuan khusus itu juga nggak bisa sembarangan. Semakin konkret kita merumuskan tujuannya, semakin mudah kita mengukurnya. Karena evaluasi itu kan menentukan apakah tujuannya tercapai atau tidak. Apakah outcome-nya sesuai yang kita harapkan atau tidak. Gitu. Nah, kalau teman-teman baca beberapa buku tentang logical model ini, ada yang tidak menyebutkan impact, tetapi outcome jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, outcome jangka panjang ini biasanya kemudian ada yang menyebutkan sebagai impact, dampak. Definisinya di sini the long-term consequences of the intervention. Jadi konsekuensi jangka panjang atau akibat jangka panjang dari aktivitas yang kita lakukan, intervensi. Jadi ini adalah perubahan yang fundamental yang kita harapkan terjadi. Nah, kalau kita melihat ini sebagai outcome jangka panjang, lalu kemudian ada outcome jangka menengah dan outcome jangka pendek, biasanya outcome jangka pendek itu adalah perubahan yang langsung, baik itu dalam hal pengetahuan maupun dalam hal keterampilan. Perubahan jangka menengah itu biasanya terkait dengan perilaku dan sikap. Sikap itu bisa dua-dua sebetulnya, bisa pendek, bisa menengah. Nah, kalau outcome yang jangka panjang itu biasanya keadaan. Misalnya menurunnya angka kematian ibu hamil. Okay. Itu keadaan. Dan kita tahu ini adalah outcome yang jangka panjang. Bahkan bisa panjang sekali. Gitu. Sehingga agak tidak rasional kalau kita dalam evaluasi menetapkan ukurannya itu yang outcome jangka panjang itu. Lah yang outcome jangka pendek nggak diukur, bagaimana kita bisa mengukur jangka panjang? Contohnya tadi, kelas ibu hamil. Outcome jangka panjangnya misalnya persalinan, komplikasi persalinan semakin turun. Atau persentase persalinan yang lancar, tanpa komplikasi misalnya. Kita bisa lihat di sini bahwa semakin panjang jangkanya, semakin banyak faktor yang terlibat, gitu kan. Jadi untuk outcome ini, ya kita pertama-tama harus mengukur yang outcome jangka pendek. Kalau di kelas ibu hamil itu kita tidak bisa membuktikan bahwa peserta kelas bumil itu meningkat pengetahuannya dan meningkat keterampilannya dalam artian mampu melakukan
satu set gerakan senam hamil itu dengan benar, bagaimana kita bisa mengharapkan si ibu hamil ini mempraktekkan, melatih hal tersebut dan kemudian mencapai hasil jangka panjangnya pada saat persalinan nanti 9 bulan kemudian. Kalau si ibu ini pengetahuan tentang gizi pada ibu hamilnya tidak meningkat, bagaimana kita bisa mengharapkan ada perubahan perilaku, yaitu mengubah pola makan agar lebih seimbang dan bergizi. Jadi ini adalah urut-urutan perubahan keadaan yang bertahap, yang kita perlu memastikan bahwa tahap sebelumnya ini terjadi sebelum kita mengharapkan tahap yang lebih lanjut. Ini bisa kita terapkan mulai dari aktivitas yang kecil-kecil. Contoh paling gampang itu kalau saya ngobatin orang sakit, gitu kan, sakit flu atau diare tanpa komplikasi. Aktivitasnya adalah diagnosis dan pengobatan itu. Outcome yang kita harapkan, diarenya sembuh, flu-nya sembuh. Oke. Kalau itu suatu pelatihan kayak Bumil tadi, ya outcome-nya adalah perubahan pengetahuan dan perubahan keterampilan. Ya, kira-kira begitu penjelasannya untuk input, output, dan outcome. Semoga Silakan. dari teman Puskesmas Mantri Jero yang tadi bertanya bisa bisa masuk ya apa yang disampaikan oleh Dr. Albert. Dari Mantri Jero, ada yang mau di-feedback-kan lagi penjelasan dari Dr. Albert? Ya, ini masih ada waktu Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau bertanya tentang kamus indikator yang sudah dicoba untuk dibuat mungkin? Ya, silahkan. Tadi Dr. Albert sudah menyampaikan kamus indikator ya. Tadi sudah 23 item ya Dok ya. Iya. Kalau di buku pedoman yang draft itu kan masih 17, tadi memang Dr. Albert menambahkan poin apa tadi Dok, pengamatan, wilayah pengamatan dan juga penyebaran itu ya memang akan memudahkan teman-teman semua untuk hasil perbaikannya. Silahkan teman-teman, ini sebenarnya kami yakin mungkin teman-teman juga masih banyak yang ditanyakan terkait indikator mutu prioritas ataupun mutu masing-masing unit. Silahkan monggo ditanyakan saja teman-teman kesusahannya pada saat membuat indikator itu apa seperti itu. Ya, Silahkan Bapak Ibu, kamus teman-teman. indikator Ini yang mumpung 23 kita ada item pakarnya. itu jangan dianggap sebagai beban, karena hasil pengukuran dan pencapaian indikator yang kita ukur sudah susah-susah ngukurnya, bikin instrumen pengumpulan datanya, ngitungnya dan sebagainya, kan itu harus digunakan untuk perbaikan gitu. Jadi kalau tidak bisa kita kekepi sendiri kan, sehingga item mau disebar kemana ini perlu ditentukan sejak awal gitu. Ya. Jadi nanti manfaatnya bisa banyak unit gitu nggih Dok? Iya, karena tujuannya kan untuk perbaikan semua unit terkait. Gitu. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini Dok, ini kadang juga masih banyak ini Dok, apa pertanyaan dari teman-teman Puskesmas. Biasanya kadang kok masih bingung antara indikator kinerja dengan indikator mutu gitu Dok. Oke. Gitu. Pada dasarnya sih sama. Indikator kinerja itu kan indikator yang kita ukur. Jadi pertanyaan gini, di masing-masing unit itu ada banyak hal yang perlu kita ukur sebetulnya. Gitu. Kayak contohnya tadi, pernah nggak sih saya menghitung dari 100 pasien diare yang saya obati itu berapa persen yang sembuh? Kan saya nggak bisa dengan naifnya mengatakan pasien saya obati pasti sembuh semua gitu kan, enggak. Pertanyaan yang lebih jauh dari itu adalah misalnya
berapa persen yang sembuh dalam 3 hari. Gitu. Nah, ini kita bisa benchmark dengan puskesmas yang lain. Di tempatmu, pasien diare GEA tanpa komplikasi, itu rata-rata berapa hari sembuhnya ya? Gitu. Nah, kalau di wilayah kita itu pasien GEA, gastroenteritis akuta tanpa komplikasi, sembuh dalam waktu 3 hari misalnya. Lalu saya lihat data saya, loh kok pasien saya sembuhnya 5 hari ya? Kan ada sesuatu yang salah gitu. Itu contoh yang sederhana, yang seringkali tidak kita pikirkan. Padahal itu menunjukkan bahwa apa yang kita berikan masih agak kurang mutunya dibandingkan dengan kalau kita benchmarking. Nah, rata-rata 3 hari sembuhnya, kok saya pasien saya sembuhnya 5 hari gitu, sama-sama kasusnya GEA non komplikasi. Hal-hal seperti itu yang kalau untuk UKM yang kecil-kecil seperti tadi, saya pikir kalau teman-teman di Jawa sih saya senang karena semakin banyak yang kemudian melakukan evaluasi itu, pre-post test, checklist untuk observasi keterampilan dan sebagainya. Ya. Kira-kira begitu? Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan yang masuk di WA-nya Dr. Beta, dok. Oh ya. Untuk yang UKP, karena sudah dengar mau ada INM dan sudah jelas indikatornya, maka semua indikator UKP menggunakan indikator UNM tanpa bikin tabel. Kalau begitu diperbolehkan nggak ya, Bu? Gitu. Mohon jawabannya, Dr. Albert. INM itu kan cuma 6. Ya kan? Nah, oh ya, saya tadi lupa bilang. Dari indikator yang diturunkan tadi itu, yang ditetapkan oleh peraturan bahwa kita wajib, gitu. Kan ada indikator-indikator yang kita sudah mencapai dengan baik. Gitu. Bahkan banyak. Dilihat aja 12 indikator PISPK dan 12 indikator SPM. Itu kan sebagian besar kita sudah pencapaiannya udah bagus. Tetapi kan tetap wajib kita ukur dan kita laporkan. Nah, itu lawang diminta kok. Padahal, nah tadi itu mungkin di slide saya cantumkan nggak ya? Indikator mutu ini kalau sudah tercapai dia turun tahta. Karena nanti pada saat diadu lagi di tahun berikutnya, dia kan kalah sama yang lain di tabel penetapan indikator ini. Prioritas tadi. Gitu. Sehingga dia membaikkan indikatornya. Sehingga dia turun rankingnya. Yang masih jelek dia akan naik gitu. Nah, ini kalau dilakukan terus-menerus, maka seluruh indikator yang diukur di unit tersebut akan membaik. Dan itu tujuannya. Ini di sini terletak upaya perbaikan mutu yang berkesinambungan. Gitu. Nah, pada indikator-indikator yang terpilih menjadi indikator prioritas unit, kemudian dilakukan upaya perbaikan dengan PDSA. Gitu. Dianalisis kenapa kok dia tidak tercapai, penelusuran akar masalah, lalu kemudian penyelesaiannya, alternatif penyelesaian dari setiap akar masalah yang ditemukan, kemudian diimplementasikan cara menyelesaikan akar masalah tersebut, lalu kemudian diukur kembali apakah ada perbaikan atau tidak. Jadi ini adalah siklus yang kegiatan yang terus-menerus, nggak ada putusnya. Gitu. Jadi, seperti tadi saya katakan, masing-masing unit itu membuat dulu indikator unit. Nah, kalau ada indikator yang kemudian sama dengan indikator nasional atau SPM, ya alhamdulillah, sekalian ngukur gitu. Tapi sangat besar kemungkinan bahwa ada indikator unit sendiri yang sangat berbeda dari
indikator nasional atau indikator SPM yang diturunkan itu. Itu tujuannya kita bikin indikator masing-masing unit. Ya. Iya, dari sini jadi teringat karena sering banyak juga pertanyaan, berarti kalau indikator mutunya sudah tercapai, apakah boleh tetap pakai itu Nggak atau boleh, ganti harus gitu. ganti. Iya, ganti ya Dok, karena kan otomatis Ya, tergeser ke bawah ya Dok, karena kita kan heeh, inginnya untuk perbaikan sih. ya. Ya, baik. Silahkan Bapak Ibu, ini masih ada mungkin 5 menit lagi. Jika ada yang mau ditanyakan, karena memang untuk draft yang akan datang akan ada 5 bab dan yang bab 5 tentang peningkatan mutu puskesmas itu yang 5.1 terkait indikator mutu ini ya Dok ya. Dan sepertinya yang memang paling baru tadi yang validasi tadi itu ya Dok ya, yang dulu-dulu sebelumnya belum pernah disenggung, yang validasi tadi besok akan ada menyinggung validasi data dari indikator mutu ya Dokter Arbet ya. Ya. Ya sebetulnya sih ilmunya sama, Ya. cuman di standar yang lama itu deskripsi di pokok pikirannya tidak detail. Ini lebih detail ya Dok ya. Ini lebih detail dan ini sangat membantu kita karena di standar yang lama itu cuma disebutkan EP-nya apa, tapi lalu kemudian bagaimana mencapai EP itu nggak ada jalannya, nggak ditunjuk ke jalannya gitu. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sepertinya waktu sudah pukul 11.45 seperti itu. Kita akhiri. Mungkin sebelum ditutup, Dok, sebelum kita akhiri perjumpaan, ada sedikit pesan atau closing statement Dok terkait indikator mutu puskesmas dan prioritas ini Dok untuk teman-teman puskesmas di Kota Jogja, Dr. Arbet. Jadi masing-masing unit, teman-teman pimpinan, jadi manajemen puskesmas ini, jajaran manajemen, akan sangat baik kalau memberdayakan, meningkatkan kemampuan unit-unit untuk membuat indikator yang baik itu. Gitu. Karena ini kan sama dengan laporan insiden. Ada banyak hal yang harus kita tingkatkan pengetahuan teman-teman di tiap-tiap unit. Semakin pinter mereka, semakin enak, semakin lancar kita. Jadi diskusinya, desk-nya untuk menentukan indikator prioritas itu semakin gampang. Jangan tiap kali, tiap tahun kita harus ngajarin retail gitu, enggak kan? Jadi kalau sudah lancar kan enak. Jadi datang ke kita itu sudah hampir matang indikatornya. Jadi memang investasi untuk pengetahuan dan keterampilan dari staff, dari unit, itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Karena benefitnya untuk masa depan itu sangat besar. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pesan-pesannya Dr. Albert atas waktu luangnya untuk memberikan sedikit insight ya dari Dr. Albert untuk teman-teman di 18 puskesmas kota. Tadi menarik slide Dr. Albert tentang sumber-sumber ide indikator itu ya, nanti mungkin teman-teman bisa membuka lagi materinya. Nanti materinya akan kami segera share siang ini gitu. Nanti bisa dibuka-buka lagi ada sumber-sumber ide indikatornya. Baik, terima kasih Dr. Albert. Mudah-mudahan sehat selalu Dok dimanapun berada dan selalu menebar ilmu. Ya, kita akan sedikit foto bersama dulu ya, Dr. Albert. Bangga. Ya, Mas Prima, kita foto bersama dulu. Monggo teman-teman puskesmas bisa on cam sebentar ya. Sebelum kita ini, ya baik. Ini alhamdulillah masih pada monitor ini Dok. Ya, silahkan Mas Prima. Ada berapa halaman Mas Prima? Ya, ada halaman 4 halaman. Oke, silahkan dibuka. Saya hitung ya, Mas Prima ya.
Ya, Itu. 1, 2, Apa kabar Pak Bondan? halaman pertama dulu. Ya, Pak Bondan Bu disapa Pak Retno. Ahmed nih. 1, 2, 3, 4. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ini kita standby semua soalnya nggak tahu di halaman berapa. Halaman ketiga. 1, 2, 3, 4. Halaman keempat. 1, 2, 3, 4. Dan halaman terakhir 1, 2, 3, 4. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Nanti yang untuk puskesmas yang akan hari ini nanti kita ketemu lagi di pukul 12.30. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam manfaat. Ya, terima kasih banyak Dr. Albert, Pamit. Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu Surveyor, ada Dr. Bondan, Bu Retno, Bu Intri, ada Bu Emma juga. Ini akunnya Bu Emma atau akunnya Pak Taufik ya? Terima kasih banyak. Ya, Oke, saya pamit ya. ya terima kasih. Ya, Terima silakan. kasih, Dr. Ya, Albert. terima kasih banyak.